Sobat Biotek dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Bioteknologi. Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara olahraga sebagai aktivitas fisik, kemudian fermentasi pangan, dan juga bioteknologi dalam bidang pangan. Ketiga elemen ini merupakan elemen kunci dalam rangka menjaga kualitas hidup agar kalian tetap sehat. Yuk ikuti penjelajahan kita pada hari ini. Let's go! Olahraga merupakan salah satu elemen vital dalam rangka menjaga kesehatan tubuh. Olahraga bukan hanya bisa mengurangi stres, namun juga bisa meningkatkan mood. Tapi tentu saja selain olahraga, kita juga membutuhkan nutrisi yang tepat agar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Salah satu asupan nutrisi yang penting untuk tubuh kita yaitu pangan hasil olahan fermentasi yang merupakan salah satu produk bioteknologi pangan. Fermentasi berarti kita membutuhkan kehadiran mikroorganisme untuk mengubah substrat menjadi sebuah hasil olahan pangan, khususnya pangan yang meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, di sini ada yogurt yang merupakan salah satu contoh dari produk bioteknologi yang memanfaatkan fermentasi. Untuk menghasilkan yogurt, kita membutuhkan substrat berupa susu yang mengandung laktosa dan kehadiran mikroorganisme berupa Lactobacillus bulgaricus atau kapangnya yang kemudian akan mengubahnya menjadi asam laktat. Fermentasi meningkatkan kualitas pangan, antara lain cita rasa, aroma, daya simpan, dan tentu saja kandungan gizi dari suatu pangan. Contohnya saja pada yogurt. Di dalam yogurt ini mengandung sejumlah bakteri atau probiotik yang bisa meningkatkan metabolisme atau pencernaan di dalam tubuh kita. Secara biokimia, fermentasi juga dapat diartikan sebagai perubahan kimiawi dari suatu substrat organik menjadi suatu produk dengan menggunakan aktivitas metabolisme mikroorganisme, baik secara anaerob maupun aerob, dengan produk berupa biomasa, enzim, metabolit, dan produk transformasi lainnya. Fermentasi merupakan salah satu teknik dalam bioteknologi konvensional di bidang pangan yang memanfaatkan mikroorganisme yang bekerja pada keadaan anaerob atau tanpa membutuhkan kehadiran oksigen. Proses ini telah digunakan sejak zaman Mesir kuno untuk memproduksi roti dan wine atau anggur. Melalui teknik ini, bioteknologi turut ambil bagian dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs kedua, yaitu no hunger atau tanpa kelaparan. Terdapat banyak jenis pangan yang diproduksi dengan teknik fermentasi yang dilakukan di beberapa negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara. Beberapa contoh pangan hasil fermentasi yaitu roti, yogurt, nata de coco, keju, kecap, tempe, virgin coconut oil yang menggunakan mekanisme fermentasi, tapai, petis, tempoyak, tauco, dan wine. Dua unsur penting dalam fermentasi yaitu substrat atau bahan baku dan mikroorganisme yang terlibat. Mikroorganisme bekerja secara spesifik, secara biokimiawi untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu. Misalnya saja pada olahan kedelai. Rhizopus akan mengubahnya menjadi tempe, sedangkan Aspergillus wenti akan mengubah kedelai menjadi kecap. Tempe merupakan sumber protein nabati asli Indonesia yang dibuat dengan fermentasi biji kedelai oleh jamur Rhizopus. Proses ini meningkatkan ketersediaan nutrisi dari kedelai. Saat ini, pemanfaatan teknik fermentasi telah meluas dan menghasilkan berbagai produk pangan baru, misalnya saja kombucha.
Kombucha merupakan salah satu minuman probiotik dari teh yang difermentasi. Kombucha berperan penting sebagai antioksidan, anti kanker, dan anti diabetes. Kombucha dapat memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh dan energi, mengurangi nyeri sendi, serta menurunkan berat badan. Proses pembuatan kombucha melibatkan ragi dan bakteri yang membentuk SCOBY. Bakteri yang terdapat dalam SCOBY yaitu bakteri Acetobacter pseudomonas. Di sisi lain, di Amerika Utara serta Eropa mempunyai sistem distribusi pangan yang cepat dan terdapat sistem cooling serta freezing sehingga membuat proses fermentasi jarang digunakan. Produk fermentasi mendukung pencernaan dan memperkuat sistem imun tubuh kita. Fermentasi memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kandungan zat gizi, misalnya saja riboflavin, folat, vitamin B12, vitamin K2, dan vitamin lainnya. Meningkatkan cita rasa bagi konsumen, meningkatkan waktu simpan produk hingga beberapa tahun ke depan. Berdasarkan jenisnya, fermentasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, fermentasi asam laktat. Pada proses ini, bakteri asam laktat mengubah glukosa menjadi asam laktat. Proses ini biasa terjadi pada yogurt dan keju. Yogurt yang dihasilkan melalui fermentasi laktat yang melibatkan bakteri baik yaitu Lactobacillus bulgaricus. Setelah susu dipanaskan, kemudian ditambahkan kultur bakteri dan dibiarkan dalam suhu 30 derajat Celcius selama 6 sampai dengan 8 jam. 2. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan proses biokimia oksidoreduksi, baik secara spontan maupun terinduksi dengan memanfaatkan ragi atau yeast untuk mengubah karbohidrat menjadi etil alkohol dan karbon dioksida sebagai produk utama. Mikroorganisme yang paling umum dalam fermentasi alkohol yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dahulu, proses ini sering digunakan dalam pembuatan bir dan anggur. Namun, sekarang proses ini juga dimanfaatkan dalam proses pembuatan etanol. Khamir Saccharomyces cerevisiae mampu mengubah gula menjadi etanol karena memiliki enzim invertase dan zimase yang dapat digunakan untuk mengkonversi gula dari golongan monosakarida maupun disakarida. Khamir ini tidak mampu mengkonversi galaktosa menjadi etanol, tetapi bekerja lebih baik pada substrat dengan kandungan glukosa. 3. Fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka adalah contoh dari fermentasi aerob. Umumnya, fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, Acetobacter aceti. Proses ini biasa digunakan dalam pembuatan cuka dari buah-buahan. Dalam proses pembuatan cuka dari buah-buahan, contohnya saja apel, nanas, dan lain sebagainya, terdapat 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Cuka apel diproses melalui pengekstrakan sari buah apel sebagai substrat fermentasi alkohol. Proses fermentasi tahap awal atau alkohol, mikroorganisme yang digunakan adalah khamir, di mana khamir akan merombak gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Lamanya fermentasi tergantung pada jenis khamir, kadar gula awal, dan kadar alkohol akhir yang diinginkan. Kadar alkohol akan mempengaruhi jalannya proses selanjutnya, yaitu fermentasi asam asetat atau asam cuka. Keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi substrat, lama fermentasi, suhu fermentasi, pH fermentasi, dan keberadaan oksigen. Yogurt dan beberapa produk fermentasi lainnya merupakan hasil dari keajaiban bioteknologi pangan. Mari nikmati kelezatan dan manfaat kesehatan dari fermentasi.